Perubahan besar yang terjadi pada Jinwoo, dari segi badan hingga suaranya pun sudah banyak berubah. Jadi lebih manly gitu ya teman-teman. Sayangnya nasib apes terjadi lagi pada dirinya, karena baru masuk dungeon saja sudah kena tipu lagi, dan malahan mau dijadiin tumbal lagi. Tapi kali ini dia yang sudah terbiasa melawan monster jadi tidak merasa takut, malah jadi semangat. Seperti apa nih nasib sial Jinwoo kali ini? Makanya yuk tonton alur cerita anime Oredake Level Up Laken atau Soul Leveling episode kelima. Enjoy teman-teman. Masih bersama dengan Jinwoo di hari terakhirnya di rumah sakit. Bisa terlihat dia yang menjadi pusat pembicaraan di antara suster yang melihat perkembangan badan Jinwoo yang sudah tinggi dan berotot. Sudah jadi idaman para suster gitu deh ya teman-teman. Apalagi pada saat suster yang ingin masuk ke ruangannya langsung kaget melihat badan Jinwoo yang sudah six pack. Si suster ada menginfokan bahwa Jinwoo sudah bisa keluar dari rumah sakit pada hari itu. Ketika Jinwoo yang ingin pergi, tiba-tiba si suster yang langsung mengeluarin HP ada minta nomornya. Ya biasalah ya, pengen deketin gitu kan. Tapi si Jinwoo yang gak peka ada mikirnya kalau si suster mungkin mau ngirim hasil tes kesehatan dia. Di sisi lain, pada stasiun TV ada hunter rank S bernama Baekhyun-ho, seorang hunter yang menjadi penopang pertahanan di Korea Selatan. Dari omongannya sendiri, memang dia itu selalu berlatih untuk meningkatkan kekuatannya, tapi tidak naik level seperti Jinwoo. Lalu berpindah ke sisi Jinah yang ingin berangkat sekolah. Ada memanggil Jinwoo untuk memberitahukan bahwa dia akan berangkat sekolah. Jinwoo yang baru aja bangun tidur langsung saja menyapa Jinah dan bilang hati-hati ketika berangkat ke sekolahnya. Jinah pun ada melihat perubahan pada badan kakaknya yang menanyakan apakah kakaknya itu adalah melatih badannya yang sudah six pack sekarang ini. Apalagi tubuhnya lebih tinggi dari Jinah dibandingkan sebelumnya. Saat ingin berangkat pun, Jinwoo memang yang seorang kakak dan wali langsung saja ada menahan Jinah untuk memberikannya payung untuk dia bawa karena dia takut cuacanya bisa hujan pada hari itu. Baru deh Jinah bisa berangkat untuk ke sekolah. Setelah mengantarkan adiknya, Jinwoo langsung saja mengakses status miliknya untuk mengecek keadaan dari poin yang dia miliki setelah naik level. Dia ada berpikir untuk meningkatkan status lain yang membuat dia itu tidak hanya meningkatkan STR saja, karena dia juga butuh agility yang bersifat sebagai kecepatan. Jinwoo juga ada berpikir mengenai intelligence. Untuk sekarang ini dia berpikir untuk apa kekuatan INT tersebut, karena dia itu kan tipe warrior atau tipe assassins, dan INT itu biasanya dipakai untuk mage atau sihir saja. Jadi dia memutuskan untuk menambahkan status STR dan Agi saja. Ketika sedang memilih poin ini, dia mendapatkan telepon dari pemilik apartemen di mana dia belum membayar tagihan kontrakan di rumahnya. Berbeda dengan dulu, dia yang sekarang bisa mendapatkan uang dengan mudah. Makanya dia langsung mencari pekerjaan hunter. Tapi yang jadi masalah untuk sekarang itu dia tidak bisa memasuki gate level tinggi karena akan menarik perhatian yang tidak dia perlukan. Untungnya saja, pada saat dia sedang mencari pekerjaan, dia ada menerima informasi mengenai pekerjaan dari tim independen yang akan memasuki gate bertingkat C. Tapi dia mendaftar hanya untuk sebagai pembantu saja. Nah, sesampainya Jinwoo hadir di tempat pertemuan, dia langsung saja dikenali sebagai senjata hunter terlemah. Meskipun badannya sudah berubah, tapi status miliknya tidak berubah di mata orang lain ya teman-teman. Jinwoo ada berkenalan dengan ketua tim yang bernama Hwang Dong-suk. Dia langsung saja diberikan kontrak untuk ditandatangani yang berisikan bahwa Jinwoo tidak bisa mendapat bagian apapun karena dia tidak bertarung, namun tetap akan dibayar sebesar 2 juta untuk usahanya. Persepsi Jinwoo yang sudah meningkat jadi bisa melihat level dari para hunter ini dari ukuran C dan rank D. Jinwoo ditugaskan untuk mengangkat perlengkapan barang-barang seperti bekal, makanan, hingga kotak P3K. Ketika dipikir lagi, Jinwoo ada menanyakan kepada mereka kenapa tidak membawa healer ke dalam timnya. Dong-suk ada mengatakan bahwa tim independen memang susah untuk mencari healer untuk bisa bergabung dengan mereka, apalagi tidak memiliki backingan seperti guild-guild besar kebanyakan. Terdengar masuk akal, tapi Jinwoo ada merasakan sesuatu yang aneh dari informasi yang dia dapatkan barusan. Tapi karena keadaan yang cukup mendesak, jadi dia hanya menerima saja apapun yang terjadi saat ini. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang bernama Hyo Jin-ho yang berperingkat D ada menghampiri Jinwoo dan bilang kalau mereka itu sama, hanya sebagai support saja di raid kali ini.
Jinho ada mengatakan bahwa Jinwoo bisa mengandalkan dirinya untuk bisa berlindung dari serangan monster. Tapi yang aneh ketika dilihat adalah perlengkapan yang dia miliki atau pakai cukup mewah, yang bisa menandakan bahwa Jinho adalah anak dari orang kaya. Ketika ingin berangkat masuk dalam dungeon, bisa terlihat kalau tim mereka ada merasa tidak nyaman ketika melihat gate dengan pintu yang besar. Mereka ada mengira kalau semakin besar gate, tandanya semakin besar juga kemungkinan sesuatu yang sulit bisa terjadi. Tapi Jinwoo ada mengatakan pada Jinho bahwa gate tidak terlihat dari seberapa besar pintu masuknya, melainkan dari aliran mana yang keluar dari dalam yang bisa mempengaruhi tingkatan pada gate tersebut. Makanya asosiasi Hunter ada mengecek benar-benar dan memberikan standar dari situ ya teman-teman. Semasuknya mereka ke dalam dungeon, bisa terlihat kalau tidak terlihat monster sedikit pun dan tidak ada batu cahaya yang biasanya ada di dalam dungeon tipe gua. Meskipun di dungeon kali ini mereka tidak bisa menemukan batu cahaya sama sekali dan terbentuk seperti lorong gelap saja. Setelah perjalanan yang panjang, mereka akhirnya sampai ke tengah persimpangan yang terlihat ada banyak jalan di depan mereka. Namun Jinwoo yang memiliki pendengaran kencang bisa merasakan kehadiran dari berbagai sumber yang datang dari atas dan mulai memperingatkan timnya. Ternyata monster yang ada di dalam dungeon itu adalah para monster semut yang ganas. Tim mereka juga banyak yang menggunakan senjata panah seperti crossbow dengan sihir sebagai jobnya. Jinho yang baru aja masuk dalam pertarungan ada ingin membantu, namun ditahan oleh Tsunade karena dia ingin menggunakan kekuatan supernya dulu nih untuk menghabisi para semut yang tersisa. Jinwoo yang sendirian di belakang memang ada memperhatikan pergerakan dari semua orang, seperti kerjasama tim yang bagus dari sisi timnya Dongsuk yang sudah lama menjadi sebuah tim. Untuk Jinho yang masih baru, dia tertutupi kelemahannya oleh peralatan atau armornya yang cukup tinggi, makanya dia bisa bertarung dengan mudah. Jinwoo yang memang memiliki insting bertahan hidupnya yang tinggi ada mulai berpikir sesuatu yang aneh ketika dia melihat kelompoknya kali ini. Dia merasa ada yang janggal di setiap gerakan kelompok Dongsuk saat bertarung. Saat sedang membereskan para monster, tim Dongsuk ada mulai menunjukkan muka aslinya. Karena ketika mereka mengira bahwa ada monster lain yang lebih besar dan terlihat ada merencanakan sesuatu yang jahat, Jinwoo yang selalu memperhatikan mereka ada langsung berpaling ke Jinho dan menanyakan mengenai armor dan pedang yang dia miliki itu mahal atau tidak. Dia ada mengatakan bahwa barangnya itu cukup mahal karena ini raid pertamanya. Jadi ayahnya ada membelikan barang berperingkat tinggi untuknya. Jinwoo pun ada langsung menyuruh Jinho untuk berhati-hati ketika maju untuk ke depannya. Semakin mereka berjalan masuk ke dalam goa, kecurigaan Jinwoo dengan kelompok Dongsuk mulai semakin dalam karena dia bisa melihat dan merasakan kejanggalan pada anggota party mereka yang tidak memiliki healer pada awalnya. Hal itu terbukti ketika mereka sudah mulai masuk ke dalam lorong yang berisikan banyak sarang laba-laba yang menandakan sepertinya ada monster boss yang mulai bersarang di dekat situ. Semasuknya mereka di sana, bisa terlihat banyak mana kristal yang tertimbun pada sarang boss monsternya yang membuat banyak orang terpana melihatnya. Karena jika batu mana kristal dijual, mereka bisa mendapatkan banyak uang. Dongsuk bersama dengan timnya ada mulai berpikir bagaimana caranya untuk membawa banyak batu ini dan ada menyinggung mengenai adik dari Dongsuk yang bernama Dongso. Kelihatannya Dongsuk ada bersaing dengan adiknya yang lebih sukses darinya ya teman-teman. Ketika melihat-lihat inilah, Jinho ada meminta surat kontrak milik Jinwoo dan mulai protes ke Dongsuk mengenai pembagian batu kristal yang harusnya bisa lebih besar dan merata. Dongsuk yang tidak langsung marah ada bilang kalau mereka harus menghabisi bos monster dulu, baru deh mereka bisa ngomong mengenai pembagian batu kristalnya. Dongsuk yang beralasan kalau untungnya aja bosnya sedang tidur, jadi mereka yang mau mulai menggali kristalnya ada beralasan kalau alatnya tertinggal di mobil dan menyuruh Jinwoo dan Jinho untuk menunggu di dekat batu kristalnya. Ketika sudah keluar bersama-sama, Dongsuk mulai mengeluarkan sifat aslinya, yang dimana dia menyuruh rekan magenya untuk menghancurkan pintu masuk dan membuat Jinwoo dan Jinho terjebak di dalamnya. Jinho yang mulai kesal dan gregetan dengan tingkah laku Dongsuk ada menyesali juga mengenai dia protes atas kontrak Jinwoo. Tentu dalam pikiran Jinwoo sendiri hal itu bukan karena dia, melainkan memang mereka itu sengaja dan bisa aja membunuh mereka saat sedang lengah daripada meninggalkan mereka untuk melawan si bosnya sendirian dan jadi korban. Seketika bosnya yang tidur pun langsung terbangun, di mana mereka yang sudah menyadarinya mulai bersiap. Namun Jinwoo langsung saja mengambil alih untuk bertarung, di mana dia ada menyuruh Jinho untuk diam saja dan berlindung.
biar dia aja yang bertarung dengan si bosnya. Alih-alih bukan takut, Jinwoo malah semakin bersemangat ketika ingin bertarung melawan monster yang cukup kuat ya teman-teman. Mantap nggak tuh? Oke, itu aja untuk cerita Oredake Level Up Naken atau solo leveling episode kelima. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton. Jika suka dengan video ini, silahkan di subscribe dan di like videonya. Mari bertemu kembali dengan saya di video lainnya. Bye-bye!